permasalahannya. Kenapa? Beliau mengakui salah. Beliau menjalankan apa yang agama ajarkan. Dan sebagai orang yang bersalah, dia bertaubat. Dia datang menjual es teh. Dia minta maaf. Kemudian dia menyampaikan kepada orang banyak atas permintaan maafnya. Ajaran agama sudah dia kerjakan. Kesalahan pernah dia lakukan. Pertaubatan sudah dia lakukan. Selesai masalah dia. Kita lantas sampai saat ini, kok kita belum selesai, masih saja menghakiminya. Ketika kita melihat orang lain punya aib, kita menghakiminya. Setiap saat seolah-olah kita yang paling bersih, kita yang paling suci dibandingkan orang yang punya aib tadi. Masya Allah. Bapak, kita mungkin lebih banyak dari musibah. Berkata goblok. Musibah hanya 1-2 kali. Kita mungkin sudah ratusan kali berkata goblok kepada orang. Mana Pak Ganteng ini? Bahkan ribuan kali sudah keluar dari lisan kita. Berkata goblok kepada orang lain. Bahkan bukan cuma kata goblok, kata-kata makhluk halus pun. Setan kamu ya. Sudah bukan mungkin 1-2 kali, ratusan kali mungkin sudah keluar dari lisan kita. Nama-nama binatang yang ada di hutan pun mungkin sudah ratusan kali keluar dari lisan kita. Betul? Contohnya? Tidak lebih parah daripada kata goblok. Tetapi sampai saat ini kita masih dapat tertawa dengan terbahak-bahak. Sampai saat ini kita masih dapat berjalan dengan tegap, dengan gagah perkasa. Kenapa? Karena Allah masih sayang kepada kita. Aib kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja Allah buka aib kita semuanya, saya pastikan kita tidak akan sanggup keluar dari rumah kita. Kalau saja Allah buka aib kita semuanya, kita tidak akan sanggup berjalan dengan tegap, dengan gagah, bahkan sampai membusungkan dada kita. Kita akan masuk berjalan, kita akan menunduk malu. Kita pun manusia, karena aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. Maka ketika kita melihat orang lain punya aib, jangan langsung kita merasa kita orang yang paling baik dari dia, kita orang yang paling bersih dari dia. Dia sudah melakukan pertaubatan, sementara kita apakah sudah melakukan pertobatan sampai saat ini? Yang sudah berkata lebih banyak daripada orang lain. Bukan saja komista, siapapun ketika mata kita melihat aib, maka katakan pada mata kita, wahai mata, sesungguhnya orang lain pun punya mata. Artinya apa? Ketika kita mengetahui aib orang lain, tidak perlu harus kita viralkan, tidak perlu harus kita sebarkan kepada orang lain. Simpan saja, tahan saja. Jangan tergoda untuk menyampaikan aib ini ke orang lain. Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya di dunia, maka aibnya tersebut akan disembunyikan oleh Allah di akhirat nanti. Balasan
tidak terlihat. Umat di seberang lautan tampak. Itulah kelatahan kita. Ini seolah kita adalah orang yang bersih, sementara orang lain yang hanya mungkin melakukan kesalahan satu dua langsung sudah diponis orang yang paling jelek. Saya tidak membela siapa-siapa, tetapi saya menyampaikan bagaimana sudut pandang kita menyikapi aib dengan akhlak. Ini salah satu yang harus kita evaluasi, akhlak kita. Ya. Kalau kepanjangan dari Ustaz Sofan ini, dan mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.